Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, saya izinkan untuk menyampaikan proposal bisnis PT Galaduta Wisata. Nama saya Gray Zain. Nomor induk mahasiswa 2021 05 01 08. PT Galaduta Wisata adalah operator tur kemuka di Indonesia yang menawarkan layanan perjalanan lengkap baik untuk destinasi domestik maupun internasional. Kami mengusungkan diri menciptakan pengalaman wisata yang disesuaikan, menyediakan layanan seperti tiket pesawat, akomodasi, transportasi, bis, pemandu wisata, dan tentunya bantuan pembuatan dokumen paspor dan visa. Komitmen kami terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan mendorong kami untuk terus meningkatkan layanan kami. Berkantor pusat di BSD City, Tangerang, kami juga menyediakan layanan event organizer atau bagian daripada Meeting Incentive Convention Exhibition MICE. Dalamnya ada outbound dan juga acara gathering. Meskipun menghadapi tantangan seperti meningkatnya biaya operasional, Gala Wisata dalam misinya untuk memberikan pengalaman wisata yang luar biasa, didukung oleh tim yang berdedikasi dan strategi bisnis yang solid. Problem opportunity, PT Gala Duta Wisata menghadapi beberapa kendala penting, terutama dalam hal operasional dan pemasaran. Terbatasnya saluran tiket pesawat, kemudian akomodasi, dan ketergantungan pada pemasaran dari mulut ke mulut, serta media sosial merupakan tantangan yang perlu diatasi. Persaingan dengan perusahaan besar juga menjadi ancaman serius. Untuk mengatasi masalah ini, Gala Wisata akan menggunakan analisis Business Model Canva atau BMC dan SWOT. BMC membantu mengevaluasi elemen-elemen kunci bisnis, sementara analisis SWOT akan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Gabungan analisis ini akan membantu Gala Wisata mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan memastikan pertumbuhan serta keberlanjutan perusahaan. Problem, interview, dan survei result. Untuk memahami gambaran umum industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, survei mengumpulkan data dari 8 subsektor usaha pariwisata dan 16 subsektor ekonomi kreatif. Beberapa karakteristik penting yang dianalisis meliputi jenis usaha, tahun beroperasi, bentuk badan usaha, kepemilikan, sertifikasi jumlah konsumen, tenaga kerja, dan pendapatan aset. Temuan utama subsektor dominan di usaha yaitu kuliner 43,60%, kria 18,68%, fashion 18,08%. Kemudian periode operasional 36,5%, usaha mulai beroperasi pada 2011 di 2018 sekitar 33,40%, dan pada 2001 sampai dengan 2010. Demikian memberikan wawasan penting mengenai dinamika dan potensi pertumbuhan sektor pariwisata ekonomi kreatif di Indonesia. Market size estimation. Perencanaan bisnis adalah proses penting untuk menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Dengan rencana yang terstruktur, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya secara efektif dan mencapai tujuan. Pemulihan pariwisata. Pasca pandemi COVID-19, sektor pariwisata global pulih hingga 70% dari kondisi pra-pandemi. Pada 2023, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 11,68 juta, naik 98,30% dari tahun 2022. Tantangan
Ketidakpastian bisnis global dan isu geopolitik tetap menjadi hambatan dengan pertumbuhan ekonomi dunia turun 3% dibandingkan 2022. Customer persona. Gala Wisata menargetkan segmen pasar yang luas, mencakup semua usia dari anak-anak hingga dewasa. Fokus utama meliputi wisatawan dari Jakarta dan luar daerah, pelajar, mahasiswa, serta berbagai instansi dan perusahaan. Pelanggan utama dari kami yaitu Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Mabes Polri, Kementerian Pemerintahan, lembaga pendidikan seperti Lab School Kebayoran, Pondok Cabe, Rawamangun, kemudian perusahaan teknologi seperti Apple, Samsung, iPhone, perusahaan internasional, Second Company dari Singapura, strategi pemasaran, menjangkau berbagai kelompok pelanggan untuk memenuhi kebutuhan wisata dan perjalanan, memperkuat posisi dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan adaptasi terhadap permintaan pasar yang dinamis. Value Proposition Canva, sistem private group tour atau tailor-made, personalisasi. Konsumen dapat merancang paket perjalanan sesuai jumlah peserta, memastikan privasi dan penyesuaian harga yang ekonomis. Eksklusivitas, pengalaman tur yang lebih personal dan unik dengan dokumentasi perjalanan yang disesuaikan. Kemudian paket tur fleksibel. Fleksibilitas, paket dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi dengan akomodasi lengkap dan fasilitas memadai. Kebebasan, pelanggan dapat menyesuaikan itinerary sesuai minat dan waktu yang tersedia. Keunggulan, sistem hemat biaya, privasi terjaga, dan layanan fleksibel memenuhi kebutuhan wisata secara efektif. Solution, grup khusus tur, pengalaman personal, pelanggan dapat merancang perjalanan sesuai preferensi dari destinasi hingga kegiatan. Privasi dan eksklusivitas, suasana intim, dan perhatian penuh pada setiap detail perjalanan. Paket wisata fleksibel, fleksibilitas dan harga bersaing, sesuaikan perjalanan dengan anggaran dan preferensi tanpa mengorbankan kualitas. Kebebasan, pilihan akomodasi dan aktivitas yang dapat disesuaikan memberikan nilai terbaik. Pemasaran digital, media sosial dan platform online memanfaatkan Facebook, Instagram, dan situs web untuk menjangkau audiens luas. Interaksi dan umpan balik membangun hubungan kuat dengan pelanggan dan meningkatkan layanan melalui feedback. Competition analysis, prinsip CSI, dan sertifikasi Travel Life, komitmen lingkungan, penerapan prinsip cleanliness, health, safety, and environmental sustainability, sertifikasi global. Travel Life mengakui biro perjalanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing. Tour plan integrasi produk wisata dengan sistem tour plan sejak sebelum pandemi COVID-19. Dan produk wisata dipasarkan melalui saluran distribusi global dan mempermudah akses wisatawan. Selanjutnya adalah Lean Canva, juga kami paparkan dalam presentasi ini, bisa dilihat dalam presentasi. Juga step of ideation, yaitu proof of concept, prototype, dan MVP. MVP atau minimum viable product, jenis MVP, physical, produk fisik yang memungkinkan konsumen mencoba langsung, misalnya makanan, kemudian perjalanan itu sendiri. Concierge, yaitu pelayanan langsung untuk menguji hipotesis produk. Marketing mix, produk paket tur internasional dan dalam negeri, promosi online, media sosial, Instagram, dan website dengan informasi wisata. Promosi langsung, proposal tour untuk instansi dan perusahaan. STP, segmen pasar menengah ke atas termasuk pelajar, mahasiswa, instansi, dan perusahaan. Target pasar, konten media sosial untuk
mahasiswa maupun anak sekolah, proposal tour untuk instansi, juga untuk perusahaan. Posisi, bisnis, tour operator fokus pada private tour dengan sharing cost lebih rendah. Advertising, direct marketing, word of mouth, proposal tour informasi lengkap paket, fasilitas dan harga, Instagram dan Facebook, promosi melalui media sosial dan jangkauan luas, website, konten wisata dan penawaran paket tour. Validation, di sini ada purpose research procedures dan development quality. Gala Wisata lebih menekankan di poin quality-nya. Sales plan. Gala Wisata mengelola hubungan pelanggan dengan sistem CRM untuk meningkatkan layanan dan efisiensi penjualan. Strategi ditentukan berdasarkan potensi keberhasilan dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Marketing mix meliputi produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Bertujuan untuk merespon pasar sasaran secara efektif. Produk ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan perhatian khusus pada pengemasan, branding, pelabelan, garansi, dan layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan permintaan. Go to the market strategy, Gala Wisata menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk produk baik yang baru maupun yang sudah ada. Produk lain mencakup kelompok produk yang memiliki fungsi serupa dan dijual kepada segmen pelanggan yang sama. Product development berfokus pada peningkatan atau perluasan produk yang ada dengan ide yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti konsumen atau distributor. Product diversification melibatkan penambahan atau perbaikan produk untuk meningkatkan laba untuk jasa yang merupakan kegiatan tidak berwujud. Gala Wisata menawarkan berbagai layanan sebagai bagian dari penawaran produk mereka, mengintegrasikan komponen jasa dengan produk fisik sesuai kebutuhan pasar. Financial plan. Rencana keuangan menilai kelayakan bisnis dengan fokus pada modal, investasi, dan proyeksi keuangan. Sumber dana meliputi modal sendiri yang tidak memerlukan pengembalian modal, tetapi bisa membatasi pengembangan usaha. Biaya investasi termasuk biaya pra-investasi, pembelian aset tetap, dan biaya operasional seperti upah karyawan dan listrik. Estimasi pendapatan memberikan perkiraan pendapatan berdasarkan hasil penjualan dikurang biaya estimasi biaya operasi, menyakup biaya tetap seperti gaji dan bunga bank, dan variabel seperti bahan baku. Break-even point atau BEP menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai impas. Gala Wisata diperkirakan mencapai BEP dalam 10 tahun. Forecast PL. Proyeksi laporan keuangan melibatkan analisis berbagai laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti kreditur, pemegang saham, dan manajemen. Jenis laporan: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan. Laporan keuangan termasuk kontrol horizontal dan bentuk T aktiva di kiri, pasiva di kanan, atau bentuk vertikal untuk tunggal dan majemuk. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai harta dan kewajiban pendapatan perusahaan dan periode ke periode. Financial projection. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan, yaitu seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas utama meliputi current ratio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, dan quick ratio mengukur kemampuan tersebut tanpa memperhitungkan persediaan. Investasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk investasi penggantian untuk alat produksi yang telah usang, investasi berbasis biaya yang fokus pada meminimalkan biaya, dan investasi berbasis nilai yang menekankan penciptaan nilai dan layanan premium. Biaya tetap seperti gaji dan sewa tidak merubah dengan volume produksi, sementara biaya variabel seperti biaya festival musik bervariasi dengan volume produksi. Economic of scale and economy of scope merupakan keuntungan biaya yang diperoleh melalui peningkatan output dan penggunaan sumber daya untuk banyak produk masing-masing. Unit economy
Unit economy berfokus pada karakteristik produk yang mempengaruhi metode distribusi. Aspek utama termasuk replacement rate dan mengukur frekuensi pembelian dan penggunaan produk untuk kepuasan pelanggan. Gross margin, perbedaan antara harga jual dan biaya langsung. Adjustment, jasa tambahan yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Time of consumption, periode penggunaan produk yang memberikan nilai, dan searching time, waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk membeli produk. Penetapan harga memiliki beberapa tujuan seperti memaksimalisasi laba, di mana perusahaan berusaha mengandalkan keuntungan, volume yang fokus pada pencapaian target penjualan atau pangsa, membentuk persepsi melalui harga tinggi atau rendah, dan stabilisasi harga untuk menjaga hubungan harga yang stabil dengan pemimpin industri. Selain itu, harga jual juga bisa untuk mencegah masuknya pesaing atau mempertahankan loyalitas pelanggan. Funding plan. Dana investasi awal perusahaan terdiri dari kontribusi pribadi pemilik sebesar 30% dengan tambahan 15% dari sumber lain untuk 5 tahun pertama. Investasi kedua juga berasal dari kontribusi pribadi pemilik sebesar 30% serta tambahan 50% untuk 5 tahun pertama. Fokus utama pada tahap ini adalah pengembalian modal usaha yang dihitung melalui ROI, Return of Investment, berdasarkan cash flow. Namun perusahaan mengalami kerugian akibat penipuan, penggelapan karyawan di bagian keuangan yang menyebabkan utang-utang usaha yang harus diselesaikan. Perusahaan telah melunasi hutang kepada pemegang saham dan kini memiliki aset berupa ruko, mobil, dan motor untuk mendukung operasional proses. Balik nama, aset diperkirakan selesai sebelum akhir tahun 2024 mendatang. Semua kewajiban pembayaran kredit ruko dan kendaraan telah lunas per Juni 2024. Untuk mendukung pertumbuhan ini, di tahun 2025, perusahaan merencanakan peminjaman tambahan dana sebesar 2 miliar rupiah dari jasa perbankan guna meningkatkan cash flow. Juga kami paparkan rincian biaya bulanan dalam presentasi ini, bisa dilihat termasuk tabel neraca, dan inilah tim composition atau core team, komisaris, direktur, manajer, keuangan, tour supervisor, dan tour staff, ticketing, dokumen. Demikianlah proposal bisnis ini kami sajikan. Kami berharap proposal ini diterima dengan baik sebagai bentuk komitmen kami untuk mengembangkan bisnis yang telah kami mulai. Kami juga berharap proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor yang ingin mendukung perusahaan kami dalam upaya menjadi lebih besar dan bermanfaat, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pertumbuhan perusahaan dan prospek bisnis yang positif, kami yakin dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi investor, serta menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja profesional yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan kami, saran dan kritik tersebut akan menjadi acuan untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam.